Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Endar Priyono. Perkenalkan, nama saya Nafila. Perkenalkan, nama saya Nida Uhasana. Kami dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Jadi di sini kami memenuhi tugas untuk sejarah peradaban Islam. Jadi kami mengambil Surau Raden Sulaiman sebagai peradaban Islam pertama di Kabupaten Sambas. Baiklah, kita lanjut. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang, sebelumnya perkenalkan, nama saya Endar. Saya dari mahasiswa IAS Sambas, program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Nah, jadi kami ada tugas untuk wawancara sejarah peradaban Islam. Nah, yang kami ambil tuh, kami tahunya di sejarah tentang Surau Raden Sulaiman gitu. Itu salah satunya peradaban Islam di Kabupaten Sambas. Ya, betul. Nah, jadi kami nak ngambil itu Bang. Tapi boleh Bang kenalan dulu, siapa namanya? Nama saya Nur Rahman. Oh, Nur Rahman. Jadi yang pertama yang maksud kami tahu ya Bang, bagaimana sih sejarahnya Surau Raden Sulaiman teh? Jadi betul juga kata abang tadi, Surau Raden Sulaiman itu merupakan salah satu peradaban Islam awal yang ada di Sambas. Itu cuma ada di Segenang di dunia, bahkan di Asia Tenggara Segenang yang ada di Desa Sebangun khususnya dan Kecamatan Sebayu umumnya. Jadi kalau diceritakan dari awal sejarah Raden Sulaiman itu panjang lalu. Jadi saya ceritakan inti-intinya aja lah. Nah, jadi pada zaman dulu, pada saat Sultan Tangah ingin balik ke kampung, ke negara asalnya di Sarawak, dia tertiup ombak sampailah datang ke Kesultanan Sukadana. Waktu ya Kesultanan Sukadana dipimpin oleh Penembahan Agil Mustika yang merupakan orang Islam juga. Jadi pada saat dia datang sampai terombang-ambing oleh bandai ke Kesultanan Sukadana, dia disambut oleh kerajaan Sinun. Jadi pada saat dia juga ada syekh dari Makkah yang mengesahkan bahasa kita, mengesahkan nama Penembahan tadi, Kesultanan Sukadana menjadi Sultan Muhammad Safiuddin. Jadi awal nama Sultan Muhammad Safiuddin ia merupakan nama Sultan Sukadana. Nah, disahkan atau disahkanlah udah oleh Sultan Syekh dari Makkah, namanya Syekh Syamsuddin. Pada saat ia Sultan Tangah yang dari Sarawak tadi, yang terombang-ambing ombak datang ke Sukadana, dia disambut juga dengan upacara adat kerajaan. Jadi karena kan yang datang juga tamu sultan, walaupun dia datang secara ketidaksengajaan. Seiring waktunya berjalan, Sultan Tangah pun dia berkelakuan baik, bersifat baik karena dia adalah seorang sultan. Oleh karena itu ketika dia berkelakuan baik dan dilihat oleh Sultan Muhammad Safiuddin tadi, jadi dia tertarik, dia nak ngawinkan dengan adiknya, namanya Ratu Surya Kusuma. Jadi dia namanya Ratu Surya Kusuma. Namanya dari tadi. Akhirnya dikawinkanlah Sultan Tangah dengan Ratu Surya Kusuma. Singkat cerita, Sultan Tangah dikaruniai dengan Ratu Surya Kusuma dikaruniai 5 orang anak, 3 orang putra laki-laki dan 2 wanita cewek. Kalau yang laki tak salah namanya Raden Sulaiman, Raden Baharudin, dan Raden Abdul Wahab. Kalau yang cewek tak salah Raden Ratnawati dengan Raden pokoknya lah sedikitnya saya lupa. Pada saat
Sultan Tangah ya udah nyaman tinggal di Kesultanan Sukadana, dia ya dalam hatinya itu dia ada anak balik kayak negara asalnya. Dia rasa nak tinggal di Sambas. Nah, oleh beberapa waktu dah siap dia dengan para pasukannya, belayarlah dia ke Sambas dan tibalah dia di Sungai Sambas Besar. Pada saat Sungai Sambas Besar dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil, namanya Ratu Sepudak. Nah, ia masih Batara dari Majapahit. Disambut juga oleh Ratu Sepudak tadi. Disambut oleh Ratu Sepudak di Sultan Tangah itu nak berpadah. Boleh ke kami tinggal di situ, bermukim di situ. Dan Ratu Sepudak pun menyetujuinya. Maka tinggallah dia di salah satu tempat di tepi sungai yang namanya saat itu masih dipakai, yaitu Kota Bangun. Dan dibalik nama Raden Sulaiman karena itu adalah nama anaknya. Lambat laun cerita tinggal di situ sebagai menjadikan di situ penyebaran Islam pertama ada di Sambas, yang merupakan cikal bakalnya adanya Kesultanan Al-Wajikubillah yang ada pada situ, yang ada di Sambas. Karena itu didirikan sekitar abad ke-16. Nah, kalau tidak salah keraton kan 1671, mungkin itu lebih awal. Lanjut cerita. Pada saat anaknya Sultan Tangah ada besar, dan kerajaan Tuet Sambas itu agak dah runtuh, maka dinikahkanlah anak bungsu almarhumah Ratu Sepudak dengan anaknya tadi Raden Sulaiman. Akhirnya Raden Sulaiman tersebutlah yang membuat kesultanan kita yang Al-Wajikubillah dan menjadi sultan pertama yang bernama Sultan Muhammad Safiuddin I. Gayalah dia ceritanya. Jadi sebelum adanya Islam situ Pak, Hindu lah kali agamanya. Kemungkinan seperti karena kalau di kubahnya masih asli, ini orangnya ya pakai tempayan, berarti agamanya dari yang kepercayaan ke Islam katanya dia. Konon katanya. Yang kami tahu lagi Pak, yang kedua tentang tujuan. Nah, apa sih Pak tujuan didirikannya teh? Pasti kan dalam mendirikan sesuatu pasti ada tujuannya. Betul. Jadi salah satu utama yang mungkin masuk di akal ngapa didirikannya Raden Sulaiman teh, ya memang karena Sultan yang rombongan dari Sultan Tangah tadi beragama Islam, dan itu adalah tempat ibadah sebagai media yang untuk menyebarkan atau mendakwahkan Islam. Karena tidak ada peradaban yang maju di kafe, tidak ada peradaban yang maju di rumah, maka dia buat masjid, buat surau untuk kan mengajarkan orang apa ya Islam, tentang Islam, bagaimana ya Islam. Oleh karena itu didirikannya lah surau itu sebagai media, tempat untuk berdakwah. Dan juga pada Rasulullah pagi berhijrah yang paling dulu dibuat adalah surau, tempat ibadah. Mungkin yang dicontoh oleh Raden Sulaiman dan oleh Sultan Tangah. Jadi jadi pertama untuk menyebarkan agama. Ya, penyebaran syiar Islam. Betul. Nah, yang selanjutnya Pak yang mau kami tanyakan, apa ya sih Pak peninggalan yang ada di surau itu? Untuk peninggalan masih ada beberapa yang asli. Yang pertama tiang itu ada 4 gigi masih asli. Ada tongkat khutbah masih asli. Kami pun tidak tahu dari kayu apa ya. Kalau tembaginya kita ciumnya bau wangi. Selanjutnya ada kubah masjid masih asli dengan tempayan masih asli. Cuman waktunya suah tebalah. Jadi di namanya kreativitas masyarakat menyatukan tempayannya aja. Selanjutnya ada pijakan tempat dulu orang untuk uduk. Nah, termasuklah sultan yang uduk sih, tempat ngacak di sini. Inilah ada peninggalan yang masih ada sampai itu. Pasti ada upaya masyarakat untuk melestarikannya. Karena ya tempat sejarah kan kalau tidak dilestarikan oleh orang setempat, siapa aja sih? Tapi sih Pak upayanya dari gabungan itu. Yang pertama untuk melestarikannya, masjid itu tetap kami hidupkan, tetap dipakai untuk kegiatan sholat lima waktu dan sebagainya. Tempat tarawih HP pun gasnya masih digunakan, yang tidak cuma untuk sholat Jumat. Ya salah satu upaya melestarikan untuk menghidupkan kembali
peradaban Islam yang ada di situ, salah satunya di dusun Petalangu. Terus bagaimana cara melestarikan kami itu? Kami itu waktu punya program penyegaran yang masih ada dua jadi disikap. Dan insya Allah kalau tidak ada masalah itu nanti akan jadi wisata religi bunyinya gaya. Jadi terus kami lestarikan dan kami up terus ke media karena kalau zaman sekarang apa-apa yang viral akan lebih mudah untuk dikembangkan. Betul. Jadi kami itu berusaha tetap melestarikan apa yang ada dan kami akan mengganti apa yang kira-kira udah ada bisa dilestarikan. Contohnya dinding itu udah ada angin bisa ditahankan aja diganti, lantai diganti, atap diganti. Karena ya udah ada angin bisa nak kita pakai. Udah buruk bahasanya. Kalau tiang apa kalau ada yang masih bagus dan kami ganti, tetap kami pakai, kami gunakan sebagai peninggalan-peninggalan yang akan tetap lestari sampai kalau anak cucu kita pun tahu ternyata di Kecamatan Sebawi khususnya Desa Sebangun dan Dusun Kota Bangun itu ada peradaban Islam Raden Sulaiman itu je sehingga nanti anak cucu kita pun melihatnya. Kalau anak cucu kita tidak tahu apa itu Raden Sulaiman, gimana sejarahnya, itulah deh kita melestarikan sebagaimana agar itu tetap ada sampai bila-bila. Jadi udah ada beberapa lah Pak yang direnovasi tadi. Udah ada beberapa. Acat pun tiap setahun sekali tuh dia cat. Tiap setahun sekali cat supaya tetap bagus. Oke Pak, mungkin sekian yang dapat kita tanyakan Pak. Mudah-mudahan dari wawancara itu masyarakat yang bisa tahu ya bahwa peradaban Islam pertama di Kabupaten Sambas ya disitulah di Surau Raden Sulaiman. Karena yang kita kebanyakan kan orang tahunya di Keraton Sambas Pak. Ya, namanya peradaban Islam di situ. Nah, jadi kami ucapkan makasih kepada Bapak udah mau jadi narasumber kami. Saya makasih juga karena saya mohon maaf sebelumnya apabila wawancara atau data yang saya berikannya kurang tepat dan kurang akurat ya. Karena saya pun dengar cerita-cerita dari orang dulu juga. Karena kalau kami di Karang Taruna ya ada namanya untuk melestarikan budaya diajarkan gimana sejarah wisata atau wisata religi khususnya Surau Raden Sulaiman itu yang ada di kita. Supan biar muda yang ada di Desa Sebangun dan tahu cerita Raden Sulaiman itu supan. Karena cuma ada di situ lah dia. Jadi kami ucapkan makasih kepada ya. Pastinya teh. Dah kami akhiri teh billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.